Bulan mulia kini telah tiba, terasa berbeda karena corona. Bulan mulia kini telah tiba, terasa berbeda karena di rumah aja. Ramadanku kini di rumah aja, tarawih di rumah bersama keluarga. Ramadanku kini di rumah aja, indah penuh berkah meski di rumah aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, Ustadz ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana hukum laki-laki yang menggunakan emas. Ya, tentu di dalam kehidupan kita ingin memiliki perhiasan. Lalu bagaimana sebagai seorang pelajar, pelajar sanawiyah atau pelajar SMP dalam hal ini, mengetahui, menambah wawasan bagaimana sih hukumnya seorang laki-laki yang menggunakan perhiasan emas, apakah topi emas, cincin emas, jam emas, ya, atau bahkan kopiah dari emas. Nah, dari penjelasan ini nanti kita akan dapatkan bahwa bagaimana sih sebenarnya hukum, ya, laki-laki yang menggunakan emas. Ustadz akan awali. Islam tentu merupakan agama yang sudah mengatur kita, ya anak-anak soleh, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Semua hukum di dalam Islam ini ada aturannya, yang tentunya itu sebagai pedoman kita di dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Nah, dalam hal ini tentu di dalam kehidupan kita ingin sangat-sangat, ya, mempunyai perhiasan, memiliki perhiasan, apakah itu emas, ya, tentu yang barang sering kita dengar. Lalu bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menggunakan emas tersebut? Baik, di dalam sebuah hadis, ya, hadis yang sangat panjang, saya akan bacakan, ya, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sahal At-Tamimi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Uqbah dari Quraib, budak Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau SAW mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda, salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkan di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, seorang berkata kepada laki-laki itu, ambillah cincin itu untuk kamu mengambil manfaat darinya. Lelaki tersebut menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Jami' As-Sahihnya.
Nah, anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas sudah kedudukan hadis tadi bahwa kita dapat mendengar, kemudian kita sudah bacakan tadi bahwa hadis dari Rasulullah SAW, bagaimana seorang laki-laki yang menggunakan emas. Anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram hukumnya bagi seorang laki-laki itu apakah dia menggunakan cincin dari emas, kopiah dari emas, jam tangan dari emas, maka hukumnya haram. Maka bagi kita sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita mendengar ya, kemudian mentaati yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai bukti syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita taat kepada Allah dan kita mendengar perintah dari Rasulullah SAW. Semoga video ini mempunyai manfaat yang baik bagi kita semua. Silahkan di-share, kemudian kita ambil semua kebaikan apa yang telah kita dapatkan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah penyakit yang sedang ada di negeri ini, yaitu virus corona, dan kemudian Allah menjaga kita tetap sehat. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita semua di dalam kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.